warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala PT di Hidrologi Kota Madiun, Pak Jatuh. Yang hormati Pak Mariati, ini dari Hidrologi Provinsi. Dan yang hormati Kepala PT Hidrologi Legal Kabupaten, dan yang saya banggakan dan saya hormati Bapak ini juga Pak Mariati ini ya dari Disbedak Provinsi Jatim, yang kami sekarang sudah corona baru saja. Ini juga ahli meteorologi, dan ini nanti mohon pada Bapak semuanya adanya pertemuannya, adanya kesinambungan di antara kita. Jadi kami selaku Disbedak, selaku istilahnya mitra dan Bapak semuanya, mohon di pertemuan hari ini kita juga sudah ada grup di Pertasop dan SPBU. Ini langkah kami bagaimana kami menjembatani ibu bapak ibu semuanya agar kami berbentuk seperti itu, sehingga permasalahan yang ada di lapangan seminimal mungkin dapat kita atasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengamat daerah membantu pengawas kependudukan untuk mengawasi tadi alat-alat ukur yang beredar di kabupaten kota. Peralatan lab itu biasanya ada di perusahaan itu yang menguji alat ukur kita. Jadi alat ukur UML itu dibawa ke perusahaan Jogja atau Bandung, diuji oleh peralatan lab, nanti hasilnya sesuai dengan sertifikat yang ada. Terus tera kegiatan di kabupaten kota tadi Undang-Undang 2003 adalah pelaksanaan tera dan tera ulang serta pengawasan. Tera ulang sendiri berdasarkan definisinya adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera bahkan yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai berhak terkait tadi yang penerang yang boleh mengeluarkan surat ini berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. Jadi kalau jenengan tadi punya alat ukur pompa, kalau jenengan baru itu namanya tera, itu biasanya bisa di daerah setempat atau alat itu dipasang misalnya di Magetan atau di mana alat itu berada atau alat itu belinya kemana, itu ada bisa dilihat di sana. Kalau Pertasop tahu saya Pak ya, Pertasop itu teranya itu di mana alat itu beli. Kalau dia beli di Jakarta, berarti tera pertamanya Jakarta. Kalau SPBU biasanya dia beli dipasang dulu, nanti di teranya di sini kalau SPBU. Sedangkan UTTP tadi digolongkan dalam dua besar, yaitu berdasarkan PP nomor 2 tahun 1985 tentang alat ukur wajib dan wajib tera ulang. UTTP dibagi menjadi dua, yaitu UTTP yang wajib di tera dan tera ulang, dan UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang. UTTP yang tadi ada tera bebas tera ulang. UTTP yang wajib tera bebas tera ulang itu beda. UTTP secara konstruksi itu wajib untuk ditera, tapi secara penggunaan dia tidak wajib ditera. Contohnya mungkin kalau Bapak punya anak atau punya putra yang sekolah di farmasi, itu kan pakai teraca secara konstruksi wajib tera, tapi karena penggunaannya untuk kegiatan praktek di sekolah, jadi tidak wajib tera ulang. Alat ukur yang wajib tera dan wajib tera ulang itu kegunaannya seperti ini Pak, untuk kepentingan umum. Kalau kepentingan umum biasanya alat ukur ini digunakan untuk kepentingan umumnya, untuk olahraga, misalnya digunakan untuk aturan panjang mengulangi 100 meter, itu pacarnya wajib ditera karena dia menentukan jarak yang ditempuh, menentukan misalnya untuk pemegang rekor itu kalau ukurannya nggak benar kan apa juga nanti Pak. Misalnya 100 meter jarak nggak sampai 100, atau mungkin untuk stopnya itu juga harus tera karena ini untuk
kebutuhan kita itu menentukan mungkin kalau dalam rekor untuk mencari rekor dan segala macam. Terus juga untuk kepentingan itu misalnya alat itu digunakan untuk penimbangan untuk posyandu itu kan biasanya ibu-ibu kalau ibu-ibu kita tahu itu biasanya pakai timbangan itu kan digunakan untuk timbang anak di bawah 5 tahun ya. Nah kalau anak 5 tahun dengan misalnya sudah memberi makan atau gizi yang cukup tapi ditimbang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Anda, misalnya gizinya buruk segala macam itu ternyata diselidiki sudah meneliti ternyata timbangannya nggak pernah ditera. Jadi kesalahan pada timbangan itu, makanya timbangan ini wajib untuk ditera ulang untuk kepentingan usaha. Kalau untuk kepentingan usaha alat ukur biasanya ini kalau di pasar itu ada namanya yang sewa timbangan atau mungkin dari jembatan yang bikin jalan itu yang digunakan untuk orang lain dan bayar itu namanya untuk usaha. Jadi kadang-kadang kurang. Nah kalau kurang itu petugas SPBU minta dicukupi oleh sopirnya. Awalnya itu begitu. Kurangnya 20 liter ya minta ditambahin, akhirnya sopirnya loh saya ini cuma ngangkut kok tiba-tiba disuruh ganti 20 liter itu gimana? Akhirnya kejadian lain, minyak dari indeks 8.000 liter itu kadang-kadang lebihnya akhirnya dihitung 30 liter, akhirnya dimasukkan ke tangkinya SPBU, tapi sopirnya minta sekarang lebih sampai harus bayar saya kelebihannya 30 liter. Akhirnya terjadilah konflik sehingga kumpul di depot sana, di depot Pertamina Madiun. Dulu komunikasi dengan depot Pertamina relatif mudah karena meteorologi sebagai pembina atau pengawas alat ukur waktu itu masih ada di Madiun yang wilayahnya 5 kabupaten 1 kota X garis Jenan Madiun, sehingga koordinasi dengan Pertamina itu mudah. Koordinasi Pertamina mudah, jadi cukup satu pintu lah. Sekarang ini kan sudah tiap kota kabupaten sudah punya meteorologi sendiri. Makanya saya mencoba teman-teman menginisiasi agar berkoordinasi dari 6 kap kota ini X meteorologi Madiun itu sering mengadakan koordinasi, rapat koordinasi, sehingga kalau ada persoalan sama sebenarnya persoalannya itu cukup koordinasi tadi itu dengan Pertamina sehingga cepat penanganannya kalau ada persoalan ya, jangan sampai berlarut-larut. Jadi waktu itu ternyata istilah kami itu oyok-oyokan toleransi. Jadi mobil tangki itu kadang diisi di depot itu kurang, kadang lebih. Nah itu jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Tapi sebelum itu saya coba yang umum-umum dulu dari pompa ukur ini. Ya sesuai peraturan masuk salah satu alat ukur yang wajib ditera dan ditera ulang karena jelaskan Pak Cato tadi digunakan untuk transaksi jual beli, sehingga tidak merugikan pembeli maupun penjual. Ini instalasi, jadi kan pasti tahu karena sudah mengoperasikan setiap hari. Lanjut, nah ini jenis saya kira tidak terlalu penting. Oke, ini yang mekanik. Dulu pompa ukur itu semuanya mekanik, tidak ada yang digital atau elektronik. Nah, mekanik itu sebenarnya satu sistem itu banyak bagiannya, ada saringan, pompa hisap, ada bypass, ada saringan gula, ada pemisah udara, badan ukur yang terdapat alat justir, alat hitung mekanik yang dulu krek itu ada garis-garis. Kemudian ada alat pengenol, krek kembali ke nol, gelas penglihat, ada selang dan piston atau kran atau nozzle. Ini dulu yang mekanik. Sebenarnya di dalam perkembangannya ada yang semi digital, semi elektronik, di mana penunjukannya sudah menggunakan digital, tapi sistem bawahnya itu masih dilengkapi dengan alat penyetel atau penjustir yang mekanik juga.
dan terakhir itu full elektronik. Dimana kalau mau nyetel itu menggunakan parameter. Umumnya itu, tapi nggak tahu perkembangan sekarang kayaknya masih yang banyak itu semi digital. Penunjukannya sudah digital, tetapi masih dilengkapi dengan alat penyetel di meternya itu yang menggunakan mekanik yang kayak bulat itu, ditarik terus diputar terus disetel lagi terus disetel. Jadi itulah ada 3, mekanik, semi dan elektronik. Lanjut. Ini tanda terang sudah dijelaskan oleh Pak Catur. Ada yang belum jelas tentang tanda terang mungkin sah di sini. Tahun berapa? Jadi kalau penerangan lupa tolong diingatkan. Bisa saja penerangan lupa. Sehingga ini sudah diterapkan, tapi sekarang umumnya diberi stiker. Stiker itu hanya alat bantu. Yang utama adalah tanda terang yang bulat kecil itu Pak, ada tahunnya. Itu sebagai bentuk penanggung jawaban atau informasi kepada publik bahwa atau PUBB itu sudah dikira atau dijerat ulang. Baik. Yang seperti ini ya Pak Mariati. Ya. Yang seperti ini, bulat ini. Pak, stiker itu. Oh iya. Itu sebenarnya hanya alat bantu untuk memberitahu. Ya ini. Tapi yang bagus sebenarnya yang ada tanda teranya itu sesuai tahunnya. Nanti kalau penerangannya lupa Bapak minta nggak apa-apa. Pak tolong. Karena bisa aja kalau orang itu paham, maka dia akan tanya, meskipun ada itu ya, mana Pak? Jadi tidak apa-apa bentuknya logam atau apa Pak? Yang tempel itu logam atau? Enggak, pakai kawat terus nanti digantungkan. Segel gitu, Ya, kayak segel. Yang luar, kalau yang di dalam pengaman isinya. Kalau ini memberitahu di luar dispenser ya Pak Mariati? Di luar dispenser? Iya, di luar. Justru harus kelihatan oleh konsumen. Baiklah, saya ingin masuk kenapa toh? Rumah. Ukur Saya ngeliatnya cuma ini yang ditempel. Yang jawaban saya pada saat konflik tadi, ternyata yang diperebutkan itu adalah toleransi atau kesalahan. Padahal toleransi itu adalah miliknya alat ukur. Jadi selama bikinan manusia sehebat apapun, seteliti apapun, maka nggak ada yang sempurna. Pasti tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan untuk transaksi menggunakan pompa PUBB ini tadi dibatasi plus minus 0,5%. Yang saya tahu kalau pas dipas berapa? 60 itu identik kalau 20 liter yang digunakan 0,3%. Oke, 60 kalau berjalannya 10 liter maka 30. Jadi 0,3. Pertamina ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan membatasi kesalahan lebih kecil lagi. Dan itu biasanya ada dalam komitmen gitu. Kalau kita ngurus izin pompa PUBB itu kalau yang pasti pas maka dengan imbalan ini diantaranya rabat atau keuntungan ya, maka harus mampu menunjuk 0,3% plus minus. Tapi sesungguhnya persyaratan meteorologi sendiri itu 0,5% plus minus 0,5%. Kesalahan yang diizinkan mengantisipasi bahwa alat itu tidak akan sempurna. Jadi itu bukan milik sopir, bukan milik siapa, itu miliknya alat, karena nggak ada alat yang sempurna. Meskipun semakin hari alat itu semakin disempurnakan. Jadi karena wajib berdasarkan undang-undang, kemudian ada parameter alat ukur pompa ini khususnya layak dipakai kalau memenuhi persyaratan yang paling pokok itu adalah namanya sifat ukur. Sifat ukur, semua alat ukur itu parameter meteorologi mengesahkan itu adalah sifat ukur. Sifat ukur itu ada 3, yang satu kebenaran, 2 kepekaan, yang ketiga ketidaktetapan. Kebenaran, kemampuan sebuah alat ukur untuk menunjuk benar. Kalau timbangan nimbang 100 kilo ya benar 100 kilo, boleh salah.
besarnya kesalahan itu kalau kondisi ini plus minus 0,5%-nya, 0,5%-nya. Tapi itu tidak boleh diminta oleh siapapun. Jadi harusnya itu dinolkan, paling tidak mendekati nol, tapi seandainya tidak sempurna, ada kesalahan yang diizinkan yaitu 0,5%, pasti pas mewajibkan 0,3%. Jadi pertama, alat itu harus mampu menunjuk benar. Kalau 20 liter ya 20 liter. Kalaupun ada batasan yang diizinkan atau toleransi, maka 0,5% bisa plus bisa minus, tetapi seharusnya itu didekatkan ke 0. Jadi toleransi itu bukan milik penerang, bukan milik pegawai gerak, bukan milik pegawai meteorologi. Di negeri antah berantah ada yang menganggap toleransi itu milik saya. Bisa aja saya bikin plus merugikan pengusaha, bisa aja dibikin minus menguntungkan pengusaha dengan batas 0,5%. Nah itu insya Allah nggak terjadi di Magetan, insya Allah nggak terjadi. Jadi boleh, tetapi itu karena alatnya memang nggak mampu disetel untuk mendekati 0. Di tempat lain ada yang menganggap itu milik saya, 0,5% kali omset binten Pak. Saya mencoba menganiaya 0,5% untuk omset sekitar 10 ton, itu satu harinya 400.000, 1 tahunnya itu bisa pirodimus 150 juta lah, cincin lah, beneran ini Pak sampai kurang belum. Dan saya insya Allah nggak terjadi di Magetan, makanya beneran meteorologi itu dia suki Pak, dan ekonomi. Jadi pertama itu harus benar, menunjuk benar, bukan berarti sempurna ya. Ada toleransi yang diizinkan dan itu bukan milik penerang, bukan milik pengusaha, bukan milik konsumen, itu adalah milik alat ukur. Kemudian yang kedua, kebukaan namanya, artinya alat itu ciri khasnya. Dengan mantenannya kali, ciri khasnya ciri anyar itu nopo peka nih Pak ya. Belum disinkronis. Artinya alat ukur itu juga ada kaitan itu, harus peka. Ini lalu peka juga nggak boleh. Lalu peka nggak boleh. Jadi kepekaannya itu juga dibatasi. Jadi kemampuan untuk menunjuk perubahan yang kecil. Kalau timbangan yang 10 kilo itu dimuati pas, maka diberi alat timbangan 20 gram, maka dia harus mampu. Nah kepekaannya ini yaitu di penunjukannya kalau sekarang digital itu angka, perubahan angka. Jadi kalau dijalankan peak, dia mampu berubah satu skala. Itu kepekaan. Jadi wajib juga peka, tetapi terlalu peka juga tidak baik. Ada kalau timbangan atau neraca, kalau terlalu peka itu obah terus gitu loh Pak, bergerak terus. Ada, saya pernah ketemu terlalu peka di dekat RRI sana tahun berapa, 2004-an, tidak mau berhenti, angkanya itu tidak mau berhenti, belum diisi itu dia udah belum dikeluarkan, itu sudah berjalan sehingga akhirnya sampai ke Polres waktu itu. Kemudian yang ketiga namanya ketidaktetapan. Ketidaktetapan itu kemampuan alat ukur untuk tetap menunjuk benar dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan saya tahu, jadi kan apa? Mungkin pistol itu ada berapa kecepatan? 3, cepat, sedang, lambat. Nah dari 3 kecepatan ini itu juga diatur. Makanya seandainya yang tidak sebagai konsumen, tenang saja, itu sudah diantisipasi, namanya ketidaktetapan. Kalau cepat masuk, sedang masuk, lambat dan masuk, nggak bisa disahkan. Artinya tidak boleh dipakai untuk jualan atau transaksi. Itu namanya ketidaktetapan. Dicek pada kecepatan. Makanya kan di masyarakat sering terjadi ini Pak ya. Wah itu manunya diserot-serot. Itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh sistem tadi ini.
oleh sistem. Di antaranya kenapa kalau dimasukkan terus disetel kenceng, ya tinggal ngitung duit sama operatornya. Kalau sudah sampai pada satu titik maka dia mati sendiri. Nah itu ada yang namanya terus kembali terus nah ini ya ini Pak. Kalau dulu awal-awal mesin mekanik itu ini belum begitu difungsikan. Sekarang sudah sangat harus difungsikan. Jadi solenoid valve itu di dalam pistol itu tengah-tengahnya ada sensor. Kalau dia kesenggol BBM maka mematikan sistem. Makanya jenengan kalau yang operator jeleng nyalakan itu kalau sudah menjelang penuh itu Mati sendiri. kena sensornya itu BBM maka otomatis mati. Glek mati baru diangkat sedikit diteruskan misinya. Itu namanya ini wajib sekarang ada ya. Solenoid valve. Fungsinya untuk itu. Ya lanjut. Jadi itu tadi Pak ya, ada kebenaran, kepekaan, ketidaktetapan. Penerahan itu senjatanya ya 3 itu. Parameter uji untuk boleh disahkan atau tidak itu ya 3 itu. Benar, peka, tetap. Kalau masuk semua baru disahkan, bukti tanda terang dan seterusnya. Ini sebenarnya banyak yang ini, tapi karena keterbatasan waktu saya untuk menyiapkan banyak yang tidak bisa saya tampilkan. Lanjut, tadi Mas balik. Itu Pak Romentera yang kita Ya. Alat Alat justir dulu. Harus dicek ininya Pak. Nah, jadi gini, kalau dalam proses pengujian, makanya sebenarnya penguji itu kalau zaman saya dulu masih idealis Pak. Coba. Karena pada kecepatan cepat itu 3 kali, kecepatan sedang 3 kali, kecepatan lambat 3 kali. Salah satu di antara kecepatan ini nggak masuk toleransi, perbaiki dulu. Habis itu diuji mulai awal lagi. Pernah saya sampai 50 kali. Nah, itu memang luar biasa ya. Itu ya awal-awal 80-an dulu saya masih idealis, masih seperti itu. Seiring berjalannya waktu maka kita sudah semi hafal karakter, sehingga pengusahanya pun juga begitu Pak. Saya ingin yang pengujian yang seharusnya adalah komposter ini. Jadi cepat 3 kali, sedang 3 kali harus masuk semua, lambat 3 kali harus masuk semua. Kok ada salah satu yang tidak masuk, diulangi lagi, disetel dulu, ulangi lagi. Itu sampai berkali-kali. Makanya berdasarkan ini sekarang biasanya teman-teman itu berapa kali sekarang Pak Dian ngambil cepat, sedang, lambat, minimal berapa kali? 3 kali ya. Jadi kalau itu tidak tepat maka dijustir Pak. Nah yang justir yang berhak untuk memutus monggo setelahnya Mas. Ya, justir itu adalah perubahan ringan yang bisa dilakukan oleh penerang. Biasanya dalam kondisi tertentu itu menghadirkan teknisi yang memiliki kompetensi atau memiliki izin, dialah yang mengerjakan. Tapi dalamnya nggak ada teknisi maka penerang biasanya penerang yang melakukan itu. Nah itu harus dipotong dulu ini kawatnya dipotong, kemudian di sini ada diputar ke kiri atau kanan sesuai dengan kebutuhan. Dia lebih atau dia kurang. Nah ini increase decrease berapa lubang itu ada parameternya sebenarnya. Monggo Mas. Yang untuk perubahan setengah liter itu Mas. Nama saya. Jadi satu lubang itu biasanya sekitar 20 mili gitu. Kiri atau ke kanan. Itu feeling udah feeling. Increase atau decrease ini. Yang boleh memutus ini Pak, balik lagi Mas. Nah ini nanti juga harus jaga Pak ya, terutama sing Pertaso mungkin masih baru-baru ini bagian daripada sosialisasi penting. Ini harus jaga jangan diputus, jangan sampai putus.
Yang boleh memutus itu adalah pegawai berhak atau berhak. Jadi dijaga betul keberadaan segel ini harus dijaga. Semua segel harus dijaga. Karena pernah pengalaman saya di Jember, nggak paham, diputus, akhirnya dirubah sendiri, ketahuan sama petugas dan polisi, akhirnya jadi masalah, nggak enak. Udahlah kalau sudah gitu sudah enak. Saya berharap semoga di Magetan jangan sampai ada seperti itu, nggak enak, udahlah pokoknya nggak enak kalau udah urusan begitu. Jadi dijustir, dipaskan, nanti diuji lagi sampai masuk, kalau masuk nanti disegel lagi. Yang boleh menjustir, boleh memutus kawat segel itu pegawai berhak atau petugas dari meteorologi setempat. Ya, lanjut. Nah, kalau elektronik biasanya yang harus dengan jaga ini Pak. Ini di sini biasanya ada saklar ke atas atau ke bawah, ini ke atas atau ke bawah, nanti atau ke kiri ke kanan. Setelah dipindah ke kiri, setelah tahu bahwa harus dijustir atau ditempatkan, dipindah dia ke kiri, dipindah ke kanan, nanti dilakukan penjustiran macam-macam. Ada yang pakai program menggunakan remote dan sebagainya. Setelah ketemu, nanti ini disegel lagi. Semangat itu atau azas layanan prima. Jadi tapi jangan terus nanti dandan ini tak peduli ini dandan ini baru memberitahu itu salah. Beritahu dulu, terus nanti kalau diizinkan Pak putusan dandan sak perlune, setelah selesai beritahu lagi, nanti diterang ulang lagi, baru disegel lagi. Yang saya ini sering kasus ini karena jauh ya, nggak boleh juga apa pakai tangan besi. Oh tunggu saya, letaknya waktu di Pacitan sana. Nunggu kita aja udah akhirnya nggak jualan kan berhari-hari. Sehingga kalau mau kadang-kadang cuma ganti lampu loh Mas, atas itu loh, supaya menunjukkannya itu jelas. Cuma mau ganti lampu harus memberitahu meteorologi kalau tunggu saya, itu berarti kan akhirnya kita mempersulit atau menghambat bisnis daripada pelaku usaha ini. Jadi begitu Pak Ye, jangan memutus sendiri, paling enggak izin atau beritahu kan, gimana dibolehkan apa enggak. Ye. Kemudian selanjutnya yang punya tangga khusus yang mungkin orang menentukan ukuran tangga tidak ada yang untuk lain daripada yang dimaksud dalam undang-undang ini. Ini sebenarnya saya lebih condong ke timbangan elektronik. Timbangan elektronik itu yang kelas ketelitian tinggi itu dipakai untuk jualan obat apotek itu Pak. Tapi dalam keadaan tertentu kadang-kadang timbangan neraca untuk emas dipakai untuk timbangan obat, itu yang dimaksud dengan pasal terakhir tadi. Dan Mas cukup, lanjut. Ya lanjut. Nah, yang semua tadi di tempat usaha, di tempat menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penilaian, di tempat penilaian. Jadi jaringan termasuk menentukan ukuran, jual beli, transaksi. Jadi kena masalah itu. Oke, berikutnya monggo, saya nggak usah ngomong tentang ancaman. Lanjut, baik.